terus saya melakukan umroh ya Pak ya. Nah, saya melakukan umroh itu sampai 7 kali. Nah, di saat itu, saat saya umroh pertama, ya kan Pak, saya tidur kan. Nah, saat tidur itu dibilang tidur ya nggak tidur amat, tidur ayam-ayaman lah ya kalau orang Jawa bilang. Nah, saya tidur itu seakan-akan tuh ada kayak dibilang mimpi, tapi saya itu dengar orang ngomong, orang jalan saya dengar, tapi saya posisi tidur gitu. Tiba-tiba datang seorang laki-laki berjubah, rambutnya segini, tangannya bolong. Dia elus rambut saya, rambut kepala saya dilus gini. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih, kita berjumpa kembali dengan Ibu Siti Amanah ya. Nanti Ibu ini akan bersaksi bagaimana dia bisa mengenal Yesus, tapi sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, urapi kami, Ibu Siti Amanah, biar mengucapkan semua yang benar, tidak rekayasa, tapi apa yang dialami bersama Yesus, itu yang diucapkan oleh Ibu Siti Amanah ini. Begitu juga hamba-Mu sebagai moderator, Tuhan urapi, supaya apa yang kuucapkan semuanya juga untuk hal-hal yang memuliakan nama Yesus. Kalau ada kuasa-kuasa gelap iblis setan roh jahat yang mengganggu, saya patahkan dalam nama Yesus. Dan kami wawancara ini bukan untuk membandingkan yang mana agama paling baik dan bukan untuk saingan, tetapi kami ingin menguatkan iman rekan-rekan kami yang percaya Yesus. Karena itu kami mau Tuhan Yesus membicarakan hal-hal yang kami alami bersama Yesus. Ibu Siti Amanah, Tuhan berkati supaya apa yang dibicarakan semuanya itulah yang dialaminya bersama Yesus. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, yang saya dengar Ibu Siti Amanah ini dulu Muslim, tapi sekarang sudah percaya Yesus. Dan biar beliau saja nanti yang cerita bagaimana dia bisa percaya Yesus. Iya Bu? Siapa namanya Bu? Siti Amanah Pak. Siti Amanah, oke. Tuhan berkati. Ibu coba cerita. Shalom saudara semua, nama saya Siti Amanah, saya berasal dari Jawa Tengah, lebih tepatnya saya dari Demak. Gitu. Nah, saya awalnya nggak menyangka kalau saya itu akan menjadi seorang Kristen atau percaya dengan Tuhannya orang Kristen. Karena di kita nggak ada ajaran dari kecil, kita udah nggak boleh deket-deket sama orang Kristen, nggak boleh, ini gitu. Pada suatu ketika saya lulus SMA, saya pengen kerja. Karena ibu saya kan pergi atau gimana ya. Nah, saya pergi kerja, terus saya melakukan umroh ya Pak ya. Nah, saya melakukan umroh itu sampai 7 kali. Nah, di saat itu, saat saya umroh pertama, ya kan Pak, saya tidur kan. Nah, saat tidur itu dibilang tidur ya nggak tidur amat, tidur ayam-ayaman lah ya kalau orang Jawa bilang. Nah, saya tidur itu seakan-akan tuh ada kayak dibilang mimpi, tapi saya itu dengar orang ngomong. Orang jalan saya dengar, tapi saya posisi tidur gitu. Tiba-tiba datang seorang laki-laki berjubah, rambutnya segini, tangannya bolong. Dia elus rambut saya, rambut kepala saya dilus gini. Kalau kita lihat cuman kayak gitu, tapi dampaknya itu dulu kan saya nggak mudeng ya istilah damai sejahtera sukacita itu aku nggak mudeng kata-kata itu. Aku rasakan itu nyaman banget, senyaman-nyamannya gitu ya. Hingga kalau kita mimpi bangun kan udah ya. Kalau itu nggak, kayak berasanya itu apa ya, masih berasa gitu. Pagi saya ke Masjidil Haram kan itu Ka'bah itu kan di tengah Masjidil Haram. Nah di situ kan katanya bilang gini, kalau kamu sholat 2 rakaat di depan pintu Ka'bah itu dan berdoa, apa yang kamu doain itu akan terkabul. Ya karena di keyakinan saya yang dulu ya saya ikutin aja dong gitu. Saya berdoa. Nah di depan pintu Ka'bah itu kan ada kayak kaca, itu namanya makam Ibrahim. Kata dari makam Ibrahim itu bukan makam ya Pak ya, bedanya itu bekas kakinya. Kemudian saya duduk sini, oh bekas saya. Nah itu dinamakan makam Ibrahim. Nah di situ di kaca gitu kan. Nah setelah itu saya di belakangnya sholat gitu. Nah saya sholat rakaat itu, sholat sunnah 2 rakaat itu saya berdoa. Karena katanya kalau berdoa sholat berdoa di depan pintu Ka'bah terijabah kan gitu kan. Nah saya berdoa tuh ceritanya. Nah setelah berdoa, yang saya doa itu gini,
Karena di agama dulu, ya Allah, aku kepengen ketemu sama laki-laki yang bikin saya nyaman kayak di mimpi itu. Saya nggak ngeh kalau dia itu laki-laki itu Tuhan Yesus. Saya nggak tahu karena saya nggak pernah tahu apa Tuhan Yesus. Dari kecil saya juga nggak pernah dikasih tahu itu Tuhan Yesus, nggak ada. Bahkan kalau bisa kita agak jauhan sama orang Kristen gitu. Singkat cerita, saya sampai umroh 7 kali. Nah, saya balik ke saya udah gitu menikah, Pak, ceritanya. Saya menikah, punya 2 orang anak cowok cewek. Tapi mungkin jodoh saya sampai di situ. Suami saya KDRT, sering mukulin saya, hingga saya pergi. Dan saya itu waktu pergi di Singapura, saya dimimpiin lagi. Nah, saya dimimpiin lagi seorang laki-laki, tangannya bolong, berjubah, rambut bau. Tapi kalau wajah saya nggak bisa ngomong ya, Pak. Cuman saya merasakan gitu loh, Pak. Tahu itu laki-laki berjubah gitu. Ngelus lagi. Wah, perasaan ini sangat-sangat merasakan damai seperti yang pertama kali aku bilang itu. Tapi perasaan ini kok sama persis. Sampai aku mengharapkan laki-laki itu selalu ada gitu. Nah, aku berpikir mungkin itu laki-laki terbaik untuk saya, pikiran saya, karena bikin nyaman. Tapi kok aneh, tangannya bolong gitu loh, di sininya itu bolong gitu. Nah, sudah gitu, saya berpikirnya pernah kan kita kumpul kan. Nah, kita kumpul sama kawan-kawan. Aku tuh tiba-tiba bilang gini, gue pengen jadi orang Kristen. Nah, teman saya bilang, lu jangan gila, lu bisa dibunuh. Nah gitu, enggak, cuman bercanda aja kok gitu. Karena waktu itu kan saya belum tahu, tapi nggak tahu, keluar aja kata-kata itu. Saya ke Indonesia, saya ketemulah seorang laki-laki. Kebetulan dia kerja satu kantor sama saya kan waktu itu. Nah, dia itu akhirnya nikah sama saya, orang Batak itu, orang Medan. Nah, kita menikah secara Islam memang. Nah, kita menikah, saya didatangi, tapi setiap suami saya membahas Islam, saya itu sensi. Setiap dia membahas Islam itu saya sensi. Nah, dan kebetulan kan waktu itu suami saya sering nonton YouTube-nya Bapak. Nah, apa sih nonton YouTube yang teriak-teriakan kayak gitu, nggak jelas adanya, saya bilang gitu. Saya sensi, jujur Pak, saya sensi. Saya tahu gitu loh Bapak ini. Nah, sama saya, kamu nggak tahu, ini tuh juga dulu kayak kamu. Mana ada kayak gitu, gitu kan. YouTube teriak-teriakan, itu apa gitu kan. Waktu itu jujur Pak, gitu. Saya nggak tahu itu gitu. Nah, setiap orang ngomong haleluya, haleluya itu apa gitu. Gitu apa? Ini kan kenyataan ya, kejujurannya saya ya. Nah, udah gitu, tapi saya jujur Pak, setiap suami saya pergi saya penasaran Pak. Saya penasaran. Penasaran banget. Saya baca, pinjam Alkitabnya, tapi tanpa sepengetahuan dia. Sebelum dia datang, saya harus tutup. Jangan sampai dia tahu aku baca Alkitab. Gengsi dong, saya gituin. Saya nggak ngeh waktu itu, nggak tahu kalau aku harus ada Alkitab di Play Store. Itu saya nggak mudeng Pak, nggak tahu. Aku juga nggak tahu searching. Nah, akhirnya saya searching, cari. Akhirnya mengerti gitu loh Pak. Tapi cuman hanya sekedar mengerti, tapi nggak tahu gitu maksudnya apa gitu loh Pak. Nah, singkat cerita, saya punya teman orang Batak juga, cewek itu Pak. Saya bilang, aku pengen ke gereja, hayu katanya. Ya udah hayu, tapi nggak pernah terlaksana. Hayu hanya hayu aja. Hingga aku terus ketemu orang Nias, tetangga saya. Saya bilang, tante aku mau ikut ke gereja. Ya yuk tante, hari Rabu yuk. Nah, ini bingung saya. Mana ada gereja hari Rabu? Setahu saya orang Kristen gerejanya hari Minggu. Wah, ini sesat nih. Saya nggak berani dong setiap si orang mana Nias itu ngajak saya bilang nanti dulu lah, belum siap lah apa, pokoknya ngeles lah ya, karena saya berpikirnya ini nggak jelas, karena ke gereja setahu saya hari Minggu gitu kan. Saya nggak ada istilah doa ini aku nggak Pak, nggak tahu. Hingga saya ketemu seorang orang tua, dia bekerja di gereja yang sekarang saya gereja itu, nggak tahu mungkin itulah Tuhan ya, rencana Tuhan. Tapi saya sebelumnya itu saya dimimpiin lagi, seorang laki-laki itu datang lagi ke saya, tapi nggak ngelus rambut saya, tapi saya dituntun, dibilang inilah Bethlehem gitu. Nah, Bethlehem itu apa? Kan gitu kan? Bethlehem itu apa? Saya nggak tahu Pak, Bethlehem itu apa? Kan gitu kan? Nah,
Terus saya tanya, Bang, Bethlehem itu apa? Oh, Bethlehem adanya di Israel sana. Di sana ada tembok ratapan. Makin nggak jelas aja dalam hati saya. Apa itu tembok ratapan atau apa pikiran saya? Sudah tuh selesai tuh Pak. Tapi saya makin gejolak di sini tuh nggak bisa saya ungkapkan. Benar-benar bergejolak. Gimana ya? Mungkin para murtadin di luar sana akan mengerti kalau kita dijamah Tuhan Yesus itu gimana. Sudah gitu, saya ke gereja sama ibu-ibu itu. Saya bilang, aku mau ke gereja. Saya bilang gitu. Nah, saya pikir, aduh nanti saya gimana ya sampai gereja gitu kan. Saya di gereja, terus dijemput ke bawah. Karena gereja kita kebetulan waktu itu paling atas Pak, di gedung paling atas. Saya ke gereja. Saat saya sampai gereja Pak, pintu dibuka gereja itu. Air mata saya bercucuran. Saya tidak tahu ada apa. Dari puji-pujian gembala, kalau dulu saya nggak tahu gembala ya, taunya pendeta. Pendeta itu ngomong sampai selesai, itu saya cuma nangis aja. Perasaan saya nggak mau nangis, tapi air mata itu ngalir sendiri. Air mata itu ngalir sendiri. Sudah selesai gitu, saya setelah ibadah selesai itu ditanya, gini, siapa yang baru pertama kali ke gereja? Ya saya angkat tangan dong, emang saya baru pertama kali. Dalam hati saya, mampus lah gua, ini kena lah para masalah. Karena saya berpikirnya orang Islam gitu kan. Saya didoain, makin nangis saya saat didoain itu Pak. Nah udah gitu saking senengnya saya diginiin, nanti pulangnya naik angkot aja, kan ada jemputan. Karena di gereja kita ada jemputan Pak, karena orang-orang yang nggak ada motor atau apa. Nah karena saya saking senangnya, sekarang bilangnya sukacita ya Pak ya. Saya pengen cepat pulang bilang suami saya. Saya sampai rumah saya bilang, Abang, kan saya dipanggil Septi. Bang, Septi tadi ke gereja. Oh, bagus dong. Dah. Coba Pak, lucu kan? Cuman, oh, bagus dong. Sudah tuh nggak ada perkataan lainnya. Oke. Tapi saya perasaan bergejolak, kayak aneh merasanya kok nangis terus. Hari Minggu saya ke gereja pertama kali. Bahkan saya nggak pernah diajarin Tuhan Yesus apa, Kristen itu bagaimana atau apa, nggak pernah. Saya hari Minggu ke gereja, hari Selasa saya ada kerjaan keluar kota. Saya naik bis. Pulangnya saya kecelakaan Pak. Box tronton yang gede itu jatuh ke bis kita. Saya duduk paling depan dan pintu bis itu terbuka. Kalau bis dulu kan cuma naik ada palangan besi gitu aja buat anak-anak. Saya duduk paling depan, pas pinggir pintu terbuka. Saya kan belum Kristen Pak waktu itu. Cuman saya dimimpiin aja. Saat kecelakaan kita ditabrak beruntun 7, banyak yang meninggal, kondektor di bawah ban, saya melihatnya. Seharusnya saya teriaknya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya enggak Pak. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Di saat kecelakaan mobil kita terbelik, saya panggilnya Tuhan Yesus baik. Dari mana Pak kata-kata itu? Seharusnya saya Allahu Akbar dong. Karena saya belum diajarin, cuman pertama hari Minggu ke gereja, Selasa saya kecelakaan. Nah coba. Tahu nggak Pak, orang meninggal banyak, kecelakaan banyak, ada kok di Google kok, KM 55 Cikandi, masih ada sampai sekarang di YouTube. Saya kecelakaan di situ. Nah, pada saya paling depan kan Pak, ditabrak berapa bis yang meninggal belakang kebanyakan. Saya itu cuma terluka sedikit aja di bibir saya. Saat saya dibawa, ya namanya kita kecelakaan pasti lemes dong, shock wajar gitu kan. Nah, saya itu nggak apa-apa Pak. Cuman terluka sedikit, coba. Bahkan nggak mau ngalir darah gitu, enggak Pak. Cuman di ujungnya sedikit. Nah, sudah gitu saya udah selesai dirawat di kota terdekat itu. Saya dibawa balik, di gereja kami ada istilah doa mukjizat. Entah mengapa, walaupun saya baru dari rumah sakit lemes Pak. Setiap hari itu saya berapa kali suntikan untuk suplemen otot karena otak, karena kan kita ada benturan, takutnya ada apa-apa. Saya tetap harus ke gereja. Saya mau doa mukjizat. Ya saya nggak tahu doa mukjizat itu apa. Nah sudah gitu, sudah tuh saya ke gereja. Saya semakin yakin, semakin saya rajin ke gereja. Ya walaupun tidak mudeng, karena saya akuin di sini, saya tegasin lagi, saya menjadi seorang Kristen bukan karena beras atau Indomie atau finansial, tapi saya menjadi orang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan saya itu karena Tuhan Yesus sendiri datang ke saya, menjamah saya, bukan karena siapa-siapa. Nah, sudah gitu, saya yakin, saya minta dibaptis. Saat saya minta dibaptis, saya terima dibaptis itu, saya meminta sendiri loh Pak, bukan ditawarin. Saya mencari sendiri Tuhan, bukan karena dikasih tahu orang atau pendeta ujuk-ujuk Bapak datang ke saya nginjilin saya, enggak ada. Saya minta dibaptis.
Setelah saya dibaptis, saya mau dibaptis, saya udah ngisi formulir semuanya. Saya pendarahan 3 bulan, Pak. Aku pikir datang bulan biasa dong. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 1,5, hingga 3 bulan. Nggak berhenti. Sampai saya bosen, Pak. Minum obat, jangankan berhenti, Pak. Berkurang pun enggak. Siapa yang nggak bosen, Pak? 3 bulan loh, Pak, waktu itu. Bahkan lebih ya. Tapi ada lucunya gini. Karena saya di sebelumnya, kalau kita datang bulan, jangankan ke masjid, pegang Al-Quran aja tidak boleh. Karena kita najis. Ya. Saya berpikir masih keyakinan yang dulu dong, Pak. Saya nggak mau ke gereja, Bang. Gini saya ngomongnya, Bang, saya nggak ke gereja hari ini. Kenapa? Saya lagi datang bulan. Ketawalah suami saya. Saya jawabnya, enggak bener nih. Suka ngelihat yang teriakan. Sekarang pikiran saya nggak bener, jujur loh, Pak. Nah, sudah gitu, itu jawabnya, Tuhan saya tidak jijik sama darah. Itu jawaban suami saya. Ya udahlah, saya gimana ya? Saya takut tembus kok, apakah pokoknya gimana caranya, gitu kan. Ternyata sampai gereja, nggak apa-apa, Pak, boleh. Ternyata nggak ditanyain, kamu lagi datang bulan nggak, gitu. Ya saya di sana sukacita banget kan, Pak. Nah, singkat cerita, udah 3 bulan tuh, Pak. Saya nggak berhenti. Saya capek ke rumah sakit, periksa itu capek, Pak. Nggak ada apa-apa, tapi darah keluar terus, gitu kan. Sudah gitu, pas hari Minggu itu biasanya kan saya selalu gini. Kalau saat firman, aku nggak mau ketinggalan 1 detik sedikit pun firman itu ketinggalan. Saya itu biasa kalau mau firman itu saya ke toilet dulu biar nanti nggak ada istilah mau kencing lah, apalah itu aku nggak mau, Pak. Sudah saya siapkan, bahkan air pun saya bawa. Karena saya nggak mau ketinggalan firman yang akan dibawakan oleh gembala saya itu. Mungkin ini udah diatur Tuhan. Saya tiba-tiba itu mau kencing. Saat mau kencing, softtek saya nggak ada apa-apanya, Pak. Bersih. Udah 3 bulan lebih tuh, Pak. Karena pergumulan saya pengen dibaptis, katanya kok nggak bisa-bisa terus karena datang bulan. Nah, saat itu juga saya bilang, saya mau dibaptis sekarang ini. Saya jawabnya gitu. Nah, kalau orang dibaptis sukacita dong, Pak. Suami saya pasti sukacita. Saya telepon. Saya tuh baptis itu nggak diantar siapa-siapa kecuali pendeta sama ibu itu karena dia pekerja. Nggak ada yang nganter suami saya atau apa, Pak. Jadi saya berangkat sendiri. Ya coba, Pak. Nah, setelah suami saya telepon, Bang, saya mau dibaptis. Ya udah, bagus dong. Nanti kirim foto atau video dong. Udah, dengan muka datarnya. Nah, kayak nggak ada. Oh, sukacita banget nih gue dibaptis. Enggak, udah selesai gitu aja. Nah, sudah gitu saya selesai dibaptis. Selang semalam atau 2 malam itu saya mimpi, Pak. Mimpi seorang laki-laki lagi yang sama, tapi beda lagi. Dia ngasih saya salib, tapi emas. Saya buang itu salibnya. Saya bilang, aku nggak mau, ini apa? Gitu kan. Saya mau emas, tapi aku nggak mau salib. Saya mau emas, tapi saya nggak mau salib. Saya digituin. Tapi salib itu datang terus ke saya, dikasih terus ke saya, hingga laki-laki itu bilang gini, ini untuk kamu, suatu saat kamu akan mengerti. Sudah tuh, Pak, saya melihat diri saya di sebuah gereja, saya duduk itu berdoa, pokoknya berdoa sangat, tapi banyak orang di situ, tapi saya berdoa, tapi aku nggak tahu itu, Pak, gitu loh. Nah, setelah itu saya sudah selesai, salah satu pekerja gereja itu orang tuanya meninggal. Saya ikut ngelayatnya orang Kristen kayak apa sih? Penasaran dong, Pak, saya. Di jalan itu salah satu penggereja itu bilang, namanya Ko Aren, bilang gini, menjadi orang Kristen itu nggak gampang. Menjadi orang Kristen itu siap menderita, siap sakit. Bukan berat. Nah, saya mikir dong, apa maksudnya? Saya tahu dia itu bukan ngomong ke saya, dia lagi ngomongin anak rohaninya di sampingnya gitu loh. Tapi saya merasa gitu loh, Pak. Apa maksudnya ini apa gitu loh. Nah, sudah tuh, tapi saya walaupun nggak ada yang cover saya, yang mendampingin saya seorang murtadin katanya sekarang bilangnya, itu nggak ada, Pak. Saya mencari sendiri, pengen pengetahuan, pengen apa itu saya mencari sendiri. Ibadah apapun aku ikut gitu. Nah, dulu tuh aku nggak mudeng, Pak, ada umas itu apa, aku pikir ya ibadah, ternyata umas itu usia emas. Wah, buset, gue udah masih muda nih gitu kan, nggak mudeng karena saya nggak mudeng. Nah, itu selesai.
saya beranikan diri untuk mendeklarasikan diri saya kalau saya ini percaya Tuhan Yesus, dan kalau Tuhan Yesus datang nggak bawa agama ya Pak ya, intinya saya percaya muridnya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan saya, Tuhan yang nyata, Tuhan yang hidup. Saya bilang gitu kan. Orang tua saya tahu, jelas mereka nggak terima dong, walaupun kami orang NO, mereka nggak terima. Dunia akhirat, segala macam. Hingga suatu ketika orang tua saya melihat kesaksian saya, karena saya kan udah banyak kesaksian di mana-mana ya, melihat saya dengan saya, dan salah satu petugas kampung kami nggak terima. Saya bilang saya udah nggak nyaman di keyakinan saya dulu setelah Tuhan Yesus datang, dan saya seperlukan tapi ya emang saya nggak nyaman, masa harus dipaksain menjadi nyaman, kan gitu Pak. Nah, dan saya sudah cukup umur untuk menentukan pilihan saya. Siapapun itu nggak bisa menghalangin saya, gitu. Nah, terus saya diintimidasi beberapa bulan ini, mungkin baru 2 bulan inilah ya, saya terintimidasi. Kalau kamu mau pulang, bukan pulang ke kampung, tapi pulang ke kuburan. Wah, pokoknya sumpah serapah segala macam itu datang ke saya. Hingga anak saya itu pernah saya bawa ke sini pas main. Anak saya tuh saya ajak ke gereja Pak, gitu, karena saya gerejanya GPI kan ada musiknya ya Pak ya. Anak saya kan nggak mudeng itu gereja. Saya bilang, Dek, Kak, ikut ibu yuk, gitu. Dia cerita, dan dia juga ngomong, teman-teman, aku tadi diajak ibu lihat konser katanya. Tapi konsernya itu haleluya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, gitu. Nah, orang yang dewasa paham dong Pak. Nah, anak-anak kan nggak tahu, taunya itu konser gitu. Hingga akhirnya orang tua saya dapat penolakan, dapat ya nggak terima lah ya, katanya kalau kamu mau mengikuti lain tapi jangan menjelekkan agama sebelumnya. Apa menjelekin? Emang saya nggak nyaman? Nggak bisa dong kalau saya dipaksa. Saya udah kelewatan umur untuk menentukan pilihan saya. Hingga saya dapat kabar anak saya dimasukin pesantren yang 7 tahun itu. Tapi sebagai seorang ibu, Bapak tanya pasti saya sedih. Secara seorang ibu, secara manusiawi, saya berusaha sedih, ya gimana lagi. Hingga akhirnya ya sudahlah, mau bagaimana lagi, saya yakinin, saya imanin anak saya nggak apa-apa, sekarang dia masukin pondok pesantren, suatu saat dia akan mengerti kebenaran itu, dia akan menjadi seorang penginjil yang hebat. Itu yang saya yakinin waktu itu. Hingga akhirnya saya mulai bertumbuh rohani saya, saya bilang, untuk gini, mungkin memang iya dia anak saya, tapi secara daging. Kalau tidak bisa anak saya bawa ke jalan Tuhan Yesus ini, kebenaran ini, atau secara roh itu berarti bukan anak saya. Tapi secara daging memang dia anak saya gituin. Nah, sudah gitu, mengikut Tuhan Yesus itu tidak segampang orang pikirkan. Memang kalau kita satu orang bertobat, malaikat di surga bersorak-sorai, itu di surga, beda di bumi, beda di dunia gitu. Terintimidasi jelas. Hingga orang terdekat tuh, iblis itu akan berbagai cara untuk menggagalkan dengan keyakinan baru saya. Udah gejolak di hati saya yang luar biasa. Bener nggak saya ambil keputusan ini? Apa saya makin dosa atau sirik? Karena orang sirik atau orang musyrik. Musyrik? Karena orang musyrik itu menduakan Allah dan wajib dibunuh, kan gitu kan. Nah, apa mungkin saya akan menjadi seorang musyrik? Bener nggak ya apa yang aku ambil ini, keputusan yang aku ambil ini bener nggak ya, saya gituin. Tapi gejolak di hati ini sangat-sangat luar biasa. Dimana 31 tahun lebih saya di keyakinan yang dulu, tiba-tiba di saat usia saya 31 tahun lebih ini, saya menerima kepercayaan sesuatu yang baru, dan itu benar adanya. Pasti goyah dong Pak. Lebih baik saya disakiti tubuh saya daripada gejolaknya hati ini. Bingung. Nggak ada yang cover. Nggak ada yang menasehatin. Apa yang aku pilih itu benar apa salah. Tidak ada Pak. Nah, udah gitu usaha hancur. Kita nggak bisa makan. Kita mau diusir dari kontrakan. Karena mengikuti Tuhan Yesus kan itu tadi akan kehilangan semuanya, nggak akan diterima, kan gitu kan. Tapi saya yakin Pak, seyakin-yakinnya Tuhan Yesus itu baik. Intinya itu saya, Tuhan Yesus itu baik hingga detik ini, makanya saya masih bisa di sini. Nah,
Setiap mau apa, tapi iblis itu nggak akan pernah tinggal diam. Dia menyakitin saya melalui orang terdekat saya sendiri. Yang dimana orang itu benar-benar berarti buat saya. Saya putus asa, gitu kan. Tapi apa ya, namanya itu selalu kejadian apa perjalanan saya itu nggak segampang membalikan telapak tangan. Usaha hancur, saya bikin usaha apa namanya, bikin tahu bakso, hingga tahu bakso saya dibelatungin. Roh kejahatan, roh itu datang ke saya. Tahu bakso yang saya mau bikin, yang saya bikin masih panas, dipenuhin belatung. Tahu bakso di freezer, keluar bukannya apa bunga es, tapi belatung gede-gede. Mana ada Pak belatung di freezer? Tahu itu baru. Dari kapan sejarahnya tahu itu berlatungan? Tahu itu bau busuk ya, bukan belatung. Bakso itu masih baru Pak. Masih kalau mungkin oke lah berhari-hari mungkin ya. Itu baru 5 jam 3 jam bahkan tahu masih anget Pak. Itu belatungan. Bayangin Pak. Udah nggak, saya cuma gini. Burung di udara itu makan kok, nggak kerja. Masa saya nggak makan? Pikiran saya ya Pak ya. Nah, tapi dengan keyakinan saya ini, pokoknya saya yakin Tuhan Yesus baik, itu aja yang saya yakinin. Tidak hanya segitu Pak, iblis mencobain Kak saya Pak untuk bisa kembali ke Muslim. Orang terdekat saya seperti saya bilang itu dipakai iblis. Hingga suatu malam jam 3 malam itu saya itu nangis, bingung. Cuman saya punya 3 pilihan. Kok begini amat ya hidup saya gitu. Apa saya harus kembali Muslim? Kalau nggak kembali Muslim kan ibu saya nggak mau terima saya. Saya mau pulang udah nggak diterima, malah ada yang mau bunuh. Apa aku harus kembali Muslim? Itu satu. Yang kedua, apa aku harus mati? Udah mau bunuh diri itu Pak saya. Kalau menurut saya Pak, saya nggak ada Pak teman pada ngeblok saya. Semua teman nggak ada. Orang yang saya pikir bisa buat sandaran buat saya malah menyakitin saya. Ngapain saya hidup lagi? Kan gitu kan? Atau aku kembali hidup? Apa aku harus jadi orang orang Islam lagi? Galau dong Pak. Dilema saya harus bagaimana? Saya udah berencana mau bunuh diri. Saya nggak peduli semua itu pikiran saya. Tapi saya akan mempertahankan iman saya, mempertahankan yang menyakitin saya waktu itu kan, kemarin itu, karena saya belum bertumbuh, iman saya belum tahu gitu. Saya harus mana yang harus aku pilih di antara 3 ini? Aku harus mempertahankan iman ini, atau aku harus mati saja, atau kembali ke Muslim. Itu sesuatu yang sangat-sangat membuat saya down, bener-bener sangat down gitu. Saya waktu itu ambil keputusan untuk tetap mempertahankan iman saya. Tuhan pelihara sampai detik ini. Setelah itu saya ditanya, kamu mau pakai cara apa? Digituin kan. Untuk orang-orang yang terdekat kamu yang dipakai iblis gitu kan, mau lewat jalan apa? Saya ditanya gitu, jawaban saya akan menggunakan cara kasih. Saya tetap akan saat ini juga, detik ini juga, saya lepaskan roh pengampunan, saya lepaskan pengampunan buat orang-orang yang menyakitin saya. Saat ini juga, detik ini juga. Saya akan membalas mereka semua dengan kasih. Saya selalu segitu Pak. Jadi menjadi murid Tuhan Yesus itu nggak segampang yang orang-orang pikirkan. Kalau intimidasi dari seberang mungkin udah wajar pasti. Tapi kalau intimidasi dari sesama kita, itulah kadang yang lebih menyakitin kita. Itu Pak sedikitnya pengalaman saya mengikuti Tuhan Yesus. Wah, tadi Ibu nggak ceritakan tahun berapa Ibu mengenal Yesus itu? Mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Mengalami perjumpaan pribadi kan awal umroh itu udah dari tahun 2002 ya Pak ya? 2002 ya? Jadi Ibu umroh sampai 7 kali. Kalau umroh itu kan ada yang mengelilingi Ka'bah itu. Itu apa yang Ibu ucapkan? Labbaik Allah Pak ya. Yang namanya labbaik Allah, Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lakal labbaik. Innal hamda wa ni'mata lakawal bul la syarikalak. Nah, itu dimana kita akan datang ke panggilan, dimana kita akan datang dengan panggilanmu, kita akan memenuhi panggilanmu. Gitu Pak, itu yang dilakukan itu.
Ya. Gitu. Jadi saya coba tes yang ringan aja. Kalau ibu memang dulunya Islam, ibu bisa mengucapkan Al-Fatihah ya? Oh, bisa. Nah, coba ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan Pak, Ya. yang dimaksud. Ya. Malik yaumiddin. Iya kan. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iya kan na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu kan. Itu kalau sholat kan harus itu yang pertama itu diucapkan. Terus setelah itu ada lagi ayat Ayatnya apa kayak, yang biasa ibu pakai? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu. Oh gitu ya. Jadi setelah ibu ini sekarang ikut Yesus, ya, apa perbedaannya setelah ikut Yesus ini dibandingkan dulu waktu ibu masih Islam? Pertama, itu perbandingan hal-hal yang batin lah, yang rohani lah, gimana? Ini, kalau perbandingannya, kehidupan saya dulu sebelum menerima Tuhan Yesus, dibilang mewah ya, ya bisalah ya ketimbang yang sekarang. Saya sebelum menerima Tuhan Yesus sama saya sekarang yang sudah menerima Yesus beda 180 derajatnya itu dari segi finansial. Dulu saya mau beli apapun gampang, pergi mobil ada, ibaratnya apapun gampang. Tapi setelah menerima Tuhan Yesus semua itu habis. Tapi yang tidak saya punya di saat saya kaya itu adalah sukacita, damai sejahtera. Di saat kondisi saya kayak gini tapi saya punya sukacita, damai sejahtera. Itu. Jadi perbedaannya adalah setelah ibu terima Yesus ini, ibu bisa menikmati sukacita damai sejahtera. Dulu sebelum terima Yesus nggak bisa. Benar. Oh begitu. Terus sekarang ibu setelah terima Tuhan Yesus sudah pernah bersaksi kepada keluarga-keluarga atau udah pernah melayani salah satu keluarga gitu? Belum pernah Pak, karena mereka masih tertutup karena baru ini ya. Saya menerima Tuhan Yesus 2018 akhir, ibaratnya 2019. 2019 saya menerima Tuhan Yesus, tapi selama itu kan nggak bertumbuh. Setelah itu 1 tahun kemudian kan pandemi. Setelah pandemi itu kan kita nggak ada itu ya. Nah, setelah itu kita itu baru 4 bulan 5 bulan inilah ya Pak ya, saya baru mulai tumbuh rohani saya di situ. Oh begitu. Jadi kita belum sempat melayanin karena saya ingin benar-benar membekalin diri saya dulu gitu. Gitu ya. Jadi ini visi misi ibu ke depan ini apa untuk hal-hal yang rohani lah dulu. Hal-hal yang rohani ibu mau buat apa kira-kira dalam pikiran ibu ini ke depan ini? Saya Pak, kalau ditanya ke depan, saya sesuai Tuhan yang mau pakai saya, bagaimanapun itu Tuhan mau pakai saya siap. Oh begitu. Gitu. Ibu udah ada anak ya? Anak dari suami pertama itu tadi 2. Oh tapi dulu nikah Islam. Iya. Oke sekarang saya sudah wawancara ibu ini bagaimana dia bisa mengalami Yesus secara nyata. Dan menurut saya tidak diragukan lagi ya, karena di Islam itu kalau sholat itu memang selain pertama itu niat, ya kedua itu pertama niat, terus Al-Fatihah, terus tadi surat apa yang Bu baca tadi? Qul a'udzu birabbinas ya. Qul a'udzu birabbinas ya, Qul a'udzu birabbinas, kadang Qul huwallahu ahad dan lain-lain. Jadi sekarang saya yakin betul memang dulu ibu ini Islam, sudah 7 kali umroh. Bisa mengalami Yesus malah di Mekah Bu ya? Iya, awal pertama perjumpaannya di Mekah. Di Mekah ya. Ya. Jadi apa closing statement Ibu buat rekan-rekan yang sedang melihat dan mendengar kita nanti ini? Bagi teman-teman, terutama sesama murtadin, jangan pernah takut, jangan pernah gentar, karena Tuhan Yesus setiap hari selalu bilang jangan takut.
Sehari ada 335 itu. 365. Nah, karena 5 itu selalu bilang jangan takut dan jangan pernah takut gitu. Jadi teman-teman murtadin jangan pernah takut untuk menyatakan kebenaran ini, apapun itu yang terjadi. Tuhan Yesus pasti akan tompang kita, akan lindungin kita. Bagi teman-teman, ya maaf nih kalau kata-kata saya mungkin salah, yang sudah Kristen dari dalam kandungan pun, hayo bangkit, lahir baru, karena ini harus cepat-cepat terjadi, karena ini udah musimnya panen gitu Pak. Itu aja sih Pak. Saudara, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Yesus dan yang saya kasih, ibu ini sebelum terima Yesus secara finansial is okay ya. Setelah ikut Yesus, hidupnya sederhana sekali secara finansial. Tetapi sebenarnya bukan karena dia ikut Yesus, tapi memang sebelum ikut Yesus sudah terjadi ada masalah ekonomi kan. Di situ dia berjumpa dengan Yesus. Dengan kata lain, walaupun dulu dia banyak uang atau secara finansial tercukupi, tapi nggak ada damai, nggak ada sukacita. Tapi sekarang secara finansial ini sederhana, tapi ibu ini bilang ada damai, ada sukacita. Itulah saudara yang nggak bisa dibeli, saudara. Saya pernah pelayanan di Kisar. Kisar itu saudara kalau dari Timur-Timur, dulu Timur-Timur, sekarang Timor-Leste. Ya sudah bisa dengan Indonesia. Saya pelayanan di Timur-Timur, terjadi pecah itu perang pro kemerdekaan dan pro integrasi. Jadi pro kemerdekaan menang, makanya dari Timur Leste, dan kami lari ke Kisar waktu itu, naik kapal kecil sekali. Di Kisar itu ada namanya toko sukacita. Saya senang sekali waktu itu, saya senang sekali kan, wah ini ada toko sukacita. Cici, saya bilang saya mau beli sukacita. Wah, saya nggak jual sukacita loh, ini kan toko sukacita. Ini tulisan doang. Saudara, jadi banyak orang bicara sukacita tapi hanya simbolik atau hanya fatamorgana, hanya angan-angan. Tapi ibu ini sudah mengalami sukacita di dalam Yesus itu secara nyata. Jadi, dan yang saya dengar tadi, ibu ini setelah dalam Yesus berubah. 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Mari kita doa, biarlah kesaksian ini menjadi berkat. Mohon maaf bagi yang lain, kesaksian ini bukan untuk saingan, ya. Dan kesaksian ini bukan untuk membedakan, oh agama ini paling benar, agama ini bukan. Kesaksian ini adalah kesaksian pribadi yang untuk menguatkan iman sesama kami, khususnya orang-orang Kristen. Ya, jadi ini bukan untuk agama ini paling benar, bukan. Tapi kesaksian ini untuk menguatkan iman yang seiman dengan kami. Tapi kalau ada di antara saudara yang tidak seiman mendengar, ya itu urusan saudara. Oke, kita doa. Haleluya. Siapa namanya Bu tadi Bu? Siti Amanah. Tuhan Yesus, aku percaya Siti Amanah bukan dia yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih dia. Amin. Urapi Siti Amanah. Kuasamu bekerja atas Siti Amanah ini. Tuhan Yesus, di masa sekarang Tuhan Yesus, secara finansial memang katanya kurang, tetapi di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Amin. Karena keran satu ditutup, 7 keran dibuka. Amin. Satu sumur ditutup, 8 sumur terbuka. Karena Yesus yang kami sembah, dia maha kuasa. Tidak ada mustahil bagi Tuhan Yesus. Dan tidak ada mustahil bagi orang percaya. Dan kami percaya, Yesuslah masa depan kami. Yesuslah harta kami. Yesuslah kekayaan kami. Di dalam Yesus kami dipelihara. Aku berdoa secara khusus Tuhan Yesus buat ibu ini, Tuhan Yesus. Engkau menjamah dia Tuhan. Engkau menjamah dia. Urapanmu bekerja. Terima penuh. Pandang Yesus, pandang Yesus, pandang Yesus, pandang Yesus. Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku berikan kelegaan. Engkau tidak bisa dapat kelegaan hanya karena uang banyak, hanya karena pekerjaan, hanya karena lelaki yang mengasihi engkau atau orang-orang tertentu yang coba-coba mengasihi. Engkau tidak akan dapat kelegaan dari dunia ini. Engkau hanya dapat kelegaan ketika engkau mengalami Yesus. Mengalami Yesus bukan hanya satu kali. Mengalami Yesus itu harus setiap waktu, setiap saat. Karena Yesus itu bukan sekedar hanya Tuhan seperti yang mereka pahami. Yesus itu ada pribadi Allah yang hidup,
yang memang nyata, yang hadir di dalam kehidupan kita. Dia bukan tinggal di aras, yang diam di aras. Dia tinggal di dalam hidup kita, bersama-sama kita. Tuhan Yesus, Engkau urapi dia dengan urapan spesial, urapan baru, urapan double porsi. Api kudus dari tatamu membakar dia, hatinya bergelora, bergairah, bersemangat, rohnya berkobar, menyala, menyambar, tetap radikal kepada Yesus. Gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Tuhan. Tidak gentar, tidak ciut, tidak mundur, tetap maju. Karena mundur mati, maju bersama Yesus, pasti hidup di dalam Yesus. Dia cakap menanggung segala perkara. Bersama Yesus, dia lakukan perkara-perkara besar. Karena dia yakin percaya. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan terlebih tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus, aku berdoa buat kedepannya nanti Tuhan. Oh, apa yang dibuat tangannya berhasil. Tuhan Yesus, oh biar usaha-usaha yang mulai dia bangun sekarang, Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan. Ayo bahatu kahalaya kamasike. Jama dia, urapi, penuhi dengan kuasamu, penuhi dengan kuasamu, penuhi dengan kuasamu. Bukan kebetulan Tuhan Yesus aku bisa berjumpa dengan dia. Bukan kebetulan Tuhan Yesus Kristus aku bisa ada di tempat ini. Padahal begitu banyak kesibukan Tuhan yang harus aku kerjakan. Namun kami hari ini ada waktu bisa berjumpa. Ini anugerah, ini kasih karunia. Pandang Yesus, Yesus mengasihimu. Yesus mengasihimu. Dia berkata, kuatlah engkau. Yesus berkata, jangan takut. Kekhawatiranmu tidak menambah sehasta jalan. Tetap percaya dan terlebih mempercayakan hidupmu kepada Dia. Haleluya. Banyak orang berpikir mau berlari, tapi sebagian bilang, wah jalan saja, aku nggak bisa lari. Sebagian bilang, merangkak saja. Yang Tuhan mau bukan masalah lari, jalan, merangkak. Yang Tuhan mau kita tetap maju, tidak boleh mundur. Tidak boleh mundur, tidak boleh mundur. Tidak boleh mundur. Tidak boleh mundur. Makanya Tuhan berkata di Yesaya, Dia membawa kita terbang tinggi bagaikan burung Raja Wali, berjalan tidak letih, berlari tidak lesu. Sebelum ada pesawat, burung sudah ada. Tapi sekarang ada pesawat. Dan ini adalah satu gambaran yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan tahu. Burung saya lihat tidak pernah mundur, dan pesawat pun tidak bisa mundur. Pesawat tidak bisa mundur. Pesawat mundur harus ditarik oleh kendaraan tertentu. Kita dibawa Tuhan terbang tinggi bagaikan pesawat itu. Tidak ada gigi mundur. Yang ada maju, menang, lebih daripada pemenang. Naik, bukan turun. Menjadi kepala bukan ekor. Urapi dia Tuhan, urapi damai sejahtera sukacita Tuhan mengalir limpah Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus jamah Tuhan, jamah keluarga-keluarganya dimanapun Tuhan. Biar mereka juga kembali, biar juga mereka datang kepada Yesus. Terima, pandang Yesus. Ikuti doa saya, Bu. Tuhan Yesus, Engkau masa depanku. Yesus, hartaku. Yesus, kekayaanku. Di dalam Yesus, saya punya apa yang Yesus punya. Saya tidak memusingkan yang Yesus punya. Yang saya mau Yesusnya. Karena ketika saya memiliki Yesus, apa yang Yesus miliki adalah punya saya. Karena Yesus punya saya, maka apa yang di dalam Yesus adalah milik saya. Tuhan Yesus, saya bukan hanya percaya kepadamu, tapi saya mempercayakan hidup saya kepadamu. Saya bukan hanya mau ada sebagaimana saya ada, tapi saya mau ada sebagaimana Yesus ada. Bawa hidupku Tuhan Yesus menjadi sepertimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berikan kepadanya hati yang bergelora, bergairah, berkobar, menyala, menyambar dalam nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Apa ibu alami waktu kita berdoa tadi? Ibu alami apa? Ada lihat apa? Atau alami apalah? Yang tidak ditambahin, dikurangi, yang dialami apa? Saya mengalami yang seperti saya bilang, saya mengalami damai seakan-akan beban saya terangkat.
Amin. Apa yang selama ini saya rasain kayak lepas. Amin, amin. Gitu. Saya nggak tahu kenapa saya bisa nangis. Saya nggak tahu kenapa bisa ngalir air mata. Amin. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, penderitaan seberat apapun, masalah sebesar apapun, kesulitan sebesar apapun, jangan tinggalkan Yesus. Itu pesan saya. Amin. Sampai bertemu kembali di lain waktu.